Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dwi Afni dengan nomor BP 200-105-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan konsep kanal 3G. Sebelum masuk ke tingkatan dari kanal 3G, kita harus tahu dulu apa itu jaringan 3G. Jaringan 3G adalah jaringan generasi ketiga yang merupakan suatu alat yang memungkinkan bekerja dengan mengirimkan dan menerima sinyal radio atau dari stasiun pusat yang dikenal sebagai mesh. Stasiun pusat menghubungkan telepon pribadi dengan jaringan yang bergerak dan jaringan lainnya. Jadi untuk konsep bertingkat dari jaringan kanal 3G ini, yang pertama itu Radio Link Control atau RLC, setup mekanisme delivery yang memastikan data terkirim sampai pada tujuan. Yang kedua yaitu Medium Access Control atau MAC, memperbolehkan beberapa informasi ditransmisikan melalui physical channel tunggal. Dan yang ketiga itu physical layer atau layar 1, yaitu mentransmisikan informasi yang telah dikombinasikan melalui ART interface WCDMA. Dan yang keempat itu radio link control atau RLC, diasosiasikan pada logika channel. Medium access control MAC diasosiasikan pada transfer channel, dan physical layer diasosiasikan pada physical channel. Dan untuk tipe kanal pada 3G, yang pertama itu kanal logika. Pada kanal logika itu informasi, data kontrol diorganisasikan pada kanal yang berbeda-beda pada kanal logika atau sistem informasi, pegging, data user. Yang kedua yaitu kanal transport, di mana informasi pada kanal logika diorganisasikan pada kanal transport sebelum akhirnya secara fisik ditransmisikan. Dan yang ketiga itu kanal fisik UARFCN atau kode spreading, yaitu frame atau antarmuka loop. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa bagian dari logika channel yang pertama ada BCCH, PCCH, CCCH, DCCH, CTCH, DTCH, DTCH yang kedua. Dan yang pada transport channelnya ada BCH, PCH, FACH, RAECH, DCH, dan HSD-SCH. Begitu juga untuk physical channel ada PCC PCH, SCC PCH, PRACH, DPDCH, HSPD-SCH. Nah, nanti kita akan bahas satu dari logika channel sampai ke physical channel. Nah, sebelumnya beberapa physical channel seperti SCH atau Synchronization Channel dan CPICH atau Common Pilot Channel tidak di-mapping dengan Transport Channel, dikarenakan channel ini hanya support pada physical layer, tidak terdapat aktual data dari layar di atasnya yang ditransmisikan pada physical channel tersebut. Dan physical channel digunakan pada proses pengkodean dan proses closed loop power control, sedangkan transport channel digunakan pada beberapa channel measurement yang kritikal seperti BLER atau SIR target. Beberapa physical channel seperti acquisition indicator channel, pegging indicator channel, dedicated physical control channel, high speed surge control channel, dan high speed dedication physical control channel tidak secara langsung di-mapping dengan transport channel, tetapi physical channel tersebut membawa informasi yang berkaitan dengan prosedur physical layer tersebut. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama itu logical channel. Logical channel bagian yang pertamanya yaitu broadcast control channel atau BCCH. BCCH merupakan kanal logika yang digunakan pada saat downlink atau mentransmisikan informasi sistem atau sistem information block seperti informasi call, informasi operator yang digunakan informasi list neighborhood, parameter yang terukur, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pegging control channel, merupakan kanal logika yang diberikan ke UI apabila terdapat panggilan.
Kemudian command control channel yang merupakan kanal logika yang digunakan pada saat uplink oleh terminal yang belum memiliki koneksi sama sekali dengan jaringan. CCH dapat digunakan pada saat downlink untuk merespon pencobaan panggilan oleh terminal atau pada RRC connection setup. Yang keempat yaitu dedication, merupakan kanal logika control point to point dua arah antara MS dengan jaringan untuk mengirimkan informasi kontrol. Kemudian common yang merupakan kanal logika indirectional point to multipoint yang digunakan pada saat downlink untuk mentransfer data pelanggan atau untuk saat beberapa broadcast or multicast service. Dan yang selanjutnya yaitu dedicated traffic channel yang merupakan kanal logika point to point yang diperuntukkan bagi satu MS untuk mentransfer data pelanggan. Bagian yang kedua yaitu transport channel. Pada bagian transport channel itu adanya broadcast channel yang merupakan kanal transport yang digunakan pada saat downlink untuk mengirimkan informasi sistem termasuk FCCH ke seluruh cakupan area pada sel. Contoh dari broadcast information BCCH yaitu membawa logika channel BCCH. Yang kedua yaitu pegging channel, kanal transport yang digunakan pada saat downlink untuk memanggil pelanggan ketika jaringan ingin memulai komunikasi dengan pelanggan, yang membawa logika channel PCCH. Dan yang ketiga yaitu FACH atau Forward Access Channel. Kanal transport yang digunakan adalah mengirimkan informasi kontrol CCCH dan juga traffic channel CTCH dan DTCH pada kondisi call atau FACH. Yang keempat yaitu RACH, Random Access Channel. Kanal transport yang digunakan pada saat uplink ketika pelanggan ingin mengakses jaringan atau sebagai signaling dari pelanggan. Selanjutnya yaitu Dedicated Channel, yang merupakan kanal transport point to point baik secara uplink ataupun downlink yang diperuntukkan bagi satu MS untuk mentransfer informasi kontrol DCCH dan juga traffic channel DTCH. Dan yang terakhir yaitu High Speed Downlink Share Channel, merupakan kanal transport yang digunakan untuk membawa traffic channel DTCH. Tidak seperti kanal transport DCH, tidak terdapat informasi kontrol yang dibawa oleh HSDSCH. Dan bagian yang terakhir itu Physical Channel. Dalam physical channel adanya primary command control physical channel atau primary CCPCH, kanal fisik yang digunakan pada saat downlink untuk membawa kanal transport BCH, berguna pada saat penyampaian call information ke user. Yang kedua yaitu secondary command control physical channel atau secondary CCPCH. Kanal fisik yang digunakan pada saat downlink atau untuk membawa dua kanal transport secara bersamaan, seperti FACH dan PCH. PCH berguna pada saat pegging. Kemudian Physical Random Access Channel atau PRACH, kanal fisik yang digunakan pada saat uplink untuk membawa kanal transport RACH. Selanjutnya itu DPDCH atau Dedicated Physical Data Channel, kanal fisik yang digunakan pada saat uplink dan downlink untuk membawa kanal transport DCH. Kemudian adanya Physical Downlink Share Channel atau HSPDSCH, kanal fisik yang digunakan pada saat downlink untuk membawa kanal transport DSCH. Kemudian Acquisition Indicator Channel atau AICH, yaitu kanal fisik yang digunakan oleh sebuah call untuk acknowledged dari RACH. Selanjutnya itu Pegging Indicator Channel atau PICH, kanal fisik yang digunakan oleh sebuah call untuk menginformasikan sekelompok UI bahwa pesan dapat tersampaikan ke sekelompok UI tersebut. Selanjutnya itu Dedication Physical Control Channel, kanal fisik yang digunakan pada saat uplink dan downlink untuk membawa informasi kontrol seperti dedication pilot dan power control.
Kemudian Command Pilot Channel atau CPICH, yaitu kanal fisik yang digunakan untuk identifikasi Coordinate Channel Estimation. Selanjutnya itu Synchronization Channel atau SCH, di mana kanal fisik ini yang berfungsi untuk sinkronisasi antara UI dan BS, terdiri dari primary SCH yang berguna untuk mendeteksi adanya WCDMA carrier, dan secondary SCH berguna untuk frame synchronization. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya itu high speed chart control channel, di mana kanal fisik yang digunakan untuk membawa informasi kontrol seperti modulation, transport block size atau TBS, dan informasi yang berkaitan dengan HARQ. Dan yang terakhir itu high speed dedication physical control channel, di mana kanal fisik ini yang digunakan pada saat downlink untuk membawa kanal transport DSCH. Sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.